Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang Bapak banggakan. Masih dengan Bapak di sini, Pak Robi Trihandoko. Pembelajaran IPS kita di kelas 9 ini masih di bab 1 tentang interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dan kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, pada materi ini, di sini Bapak akan membagi dalam 2 pertemuan. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah kalian menyaksikan video pemaparan ini, Bapak berharap kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan keadaan alam dan kondisi penduduk negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Keadaan alam yang dimaksud yaitu lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, dan flora dan fauna. Di sini Bapak akan memberikan 5 negara sebagai contoh yang mewakili tiap-tiap benua. Apa saja itu? Yang pertama, Jepang mewakili dari benua Asia, Amerika Serikat mewakili dari benua Amerika, Inggris mewakili dari benua Eropa, Australia mewakili dari benua Australia, dan Mesir mewakili dari benua Afrika. Namun pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai 3 negara saja, yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Nah, yang pertama, Jepang. Apa yang kamu pikirkan tentang Jepang? Ya, bisa jadi industri otomotif. Jepang merupakan negara maju dengan industri otomotif terbesar di Asia, bahkan di dunia. Apalagi yang kamu pikirkan? Gunung Fujiyama dengan bunga sakuranya, atau mungkin tentang tentara samurai dari Kekaisaran Jepang, atau mungkin yang ini kamu pikirkan, Kapten Tsubasa, yang sering kamu tonton setiap hari di televisi. Ya, ini merupakan bagian dari Jepang. Nah, secara lokasi, ini adalah peta Jepang. Jepang terletak di benua Asia, tepatnya Asia Timur. Adapun batas-batas Jepang, sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Nah, itu secara geografis. Namun, secara astronomis, Jepang terletak antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur.
Iklim. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara sampai ke selatan, sehingga kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan garis lintangnya. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret. Apa tanda dari musim semi? Munculnya kuncup bunga plum. Kemudian muncul juga bunga sakura. Kemudian musim panas dimulai sekitar bulan Juni. Suhunya sampai mencapai 35 derajat Celcius. Wah, sungguh panas itu. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya pohon-pohon hijau dengan suara serangga yang ribut. Namun, di Jepang pada musim panas ini sangat menarik. Kenapa menariknya? Karena pada musim panas ini, sekolah diliburkan dan penduduk biasanya diberi kesempatan untuk berlibur di tepi pantai sambil berjemur. Selanjutnya musim gugur. Dimulai sekitar bulan September. Ditandai dengan rontoknya atau gugurnya daun-daun di pepohonan. Kemudian banyak binatang yang mengumpulkan makanan sebagai persediaan dia di musim dingin. Terakhir, musim dingin. Dimulai sekitar bulan Desember, ditandai dengan turunnya butiran-butiran salju. Suhu udara bahkan mencapai minus 20 derajat Celcius. Wah, sungguh dingin. Nah, ini terjadi di Hokkaido. Nih, seperti ini. Selanjutnya, bentuk muka bumi. Jepang merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 4 pulau besar. Apa saja pulau-pulau besar tersebut? Ada Pulau Shikoku. Perhatikan tanda panah yang Bapak berikan. Kemudian Pulau Kyushu, Pulau Hokkaido, dan yang paling besar Pulau Honshu. Dari luas wilayah Jepang secara keseluruhan, 30% dari luas Jepang ini, hanya 30% merupakan daratan. Dari 30% yang daratan ini, sekitar 70 sampai 80% merupakan daerah pegunungan. Dataran rendahnya sebagian besar terletak di daerah pinggiran pantai, seperti kota Tokyo ini. Kota Tokyo berada di daerah pinggir pantai. Selanjutnya, geologi. Jepang, sama seperti Indonesia, terletak di daerah Ring of Fire atau cincin api. Artinya, daerah yang terletak pada Ring of Fire atau cincin api ini memiliki banyak gunung api. Di Jepang sendiri terdapat 192 gunung api dengan salah satu gunung yang tertingginya yaitu Gunung Fujiyama dengan tinggi 3.776 meter. Dari segi positifnya, akibat dari gunung api ini, wilayah Jepang merupakan wilayah yang sangat subur karena tertutup lapisan dari abu vulkanik. Jepang
sering terjadi gempa bumi. Kenapa? Bukan hanya karena dari daerah Ring of Fire tadi, namun juga karena Jepang terletak antara perbatasan lempeng benua dan lempeng Samudra Pasifik. Inilah dia Ring of Fire tersebut. Ini Indonesia dan inilah Jepang. Selanjutnya, flora dan fauna Jepang. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya Jepang merupakan 70-80% merupakan pegunungan dengan memiliki hutan yang besar, yang lebat, sekitar 67%. Dengan tumbuhan-tumbuhan seperti pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar. Sedangkan hewan-hewannya berupa babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun, sekarang akibat perburuan yang dilakukan oleh manusia, hewan-hewan yang ada di Jepang semakin lama semakin berkurang. Kondisi penduduk. Menurut data Badan Survei Populasi Dunia, tahun 2015, penduduk Jepang berkisar 126,9 juta. Sedangkan di tahun 2020, penduduk Jepang turun menjadi 126,2 juta jiwa. Artinya, penduduk Jepang mengalami penurunan sekitar 0,7%. Nah, ini pasti menjadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi penurunan tersebut? Karena penduduk Jepang yang bekerja di sektor industri akibat terlalu banyak bekerja, jadi mereka lupa tidak mau untuk berkeluarga. Inilah yang mengakibatkan penduduk Jepang semakin lama berkurang, hanya mengurusi dirinya sendiri saja. Mayoritas penduduk Jepang ini bekerja di sektor industri, walaupun sebenarnya tanah pertanian sebenarnya di Jepang itu tanahnya subur. Namun mereka mau bekerja di industri. Hal inilah yang menyebabkan Jepang menjadi negara yang maju di dunia ini. Dari segi etnik, adapun penduduk Jepang 98,5% adalah penduduk asli penduduk Jepang dan sisanya adalah pendatang yang bekerja di Jepang. Dari segi agama yang dianut di Jepang yaitu 83,9% agama Shinto, sisanya Buddha, Kristen, dan Islam. Angka harapan hidup di Jepang merupakan yang tertinggi di dunia. Kenapa? Karena angka harapan hidup di Jepang pada tahun 2020 untuk wanita mencapai 88 tahun, sedangkan pria mencapai 82 tahun. Apa maksud dari rata-rata harapan hidup? Maksudnya, untuk wanita bisa mencapai harapan hidupnya, hidup usianya bisa mencapai 88 tahun. Sedangkan untuk pria, usia hidupnya bahkan mencapai 82 tahun. Ini yang terbesar di dunia. Dan ini juga menandakan bahwasanya kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik.
Nah, seperti ini. Ini orang-orang tua di Jepang. Walaupun sudah tua, mereka rajin berolahraga. Berbanding terbalik dengan orang-orang tua di Indonesia. Jarang sekali orang-orang tua yang di Indonesia itu untuk mau berolahraga. Hanya mau berdiam diri di rumah. Atau paling tidak bekerja di pertanian. Atau juga merawat cucunya. Nah, inilah dia kemudian yang di bawah ini. Fasilitas kesehatan di Jepang. Nah, yang kedua, Amerika Serikat. Apa yang kamu ketahui tentang Amerika Serikat? Patung Liberty, basketnya, atau Hollywood? Nah, Amerika Serikat terletak di benua Amerika. Memiliki 50 negara bagian. Batas-batas dari negara Amerika yaitu sebelah utara, nih dengan Kanada, sebelah selatan dengan Kuba, sebelah barat dengan Samudra Pasifik, nih Samudra Pasifik, sebelah timur Samudra Atlantik, dan Meksiko, serta Teluk Meksiko. Itu secara geografis. Secara astronomis terletak 24 derajat 33 menit lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang utara dan 172 derajat 27 menit bujur barat sampai 66 derajat 51 menit bujur barat. Iklim di Amerika bervariasi. Terdiri dari iklim kontinental, iklim sedang, iklim Mediterranean, iklim subtropik, dan iklim dingin. Kalau iklim dingin ini khususnya hanya di Alaska. Selanjutnya, Amerika memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Nah, kalau musim dingin, suhu mencapai minus 30 derajat Celcius, terutama di Alaska. Sungguh dingin. Dan musim panas mencapai 27 derajat Celcius. Bahkan kalau di daerah gurun atau stepa, padang rumput, bisa mencapai 43 derajat Celcius. Selanjutnya, bentuk muka bumi Amerika Serikat. Amerika Serikat dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat, Pegunungan Rocky, dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Nah, di antara kedua gunungan ini mengalir Sungai Mississippi dengan panjang 3.734 km. Namun, Sungai Mississippi ini bukan sungai terpanjang di Amerika Serikat. Sungai terpanjang yaitu Sungai Missouri dengan panjangnya 3.768 km. Nah, di bagian utara dari Amerika yang berbatasan dengan Kanada, terdapat sejumlah danau besar, seperti Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Geologi. Amerika Serikat merupakan negara dengan sumber daya geologi yang besar, terutama di batu baranya, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Selain itu, di daerah Amerika Serikat juga
tanahnya cukup subur sehingga ditanami tanaman-tanaman sereal, terutama jagung. Flora dan fauna. Flora. Bagian timur dan utara terdapat hutan yang lebat dan hutan pinus. Ini dia hutannya. Sedangkan di bagian tengah terdapat padang rumput yang cukup luas, sama seperti di benua Afrika, sehingga banyak binatang-binatang di daerah padang rumput tersebut atau stepa. Di bagian tenggara terdapat hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun, atau yang disebut deciduous forest. Ya. Selanjutnya fauna. Fauna yang terbanyak di Amerika berupa bison, elang, dan beruang kutub. Ini biasanya beruang kutub banyak terdapat di Alaska. Nah, keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan penduduk terbesar ketiga setelah Cina dan India. Adapun jumlah penduduk di Amerika Serikat yaitu 331.449.281 jiwa. Penduduk asli dari Amerika Serikat yaitu suku Indian. Inilah suku Indian. Menurut beberapa ahli bahwasanya suku Indian ini berasal dari Eurasia, yaitu wilayah antara Eropa dan Asia. Mereka bermigrasi ke Amerika ribuan tahun yang lalu. Nah, itu penduduk aslinya. Namun sekarang penduduk asli suku Indian ini semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena masuknya penduduk-penduduk pendatang. Mulai dari Inggris, Irlandia, Cina, Jepang, India, Afrika orang-orang kulit hitam. Dan terakhir kita bahas mengenai Inggris. Nah, bagian-bagian yang dikenal dari Inggris. Apa itu? Big Ben. Bisa jadi Liga Inggris atau bahasa Inggris. Nah, atau juga Revolusi Inggris. Nah, negara Inggris terletak di benua Eropa. Batas-batas Inggris yaitu sebelah utara dengan Samudra Atlantik. Sebelah selatan dengan Selat Inggris Channel. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Irlandia. Dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Secara astronomis terletak antara 50 derajat lintang utara dan 60 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. United Kingdom atau yang kita sebut dengan Inggris ini merupakan negara yang meliputi 4 wilayah negara, yaitu England, Skotlandia, Wales, dan
Irlandia Utara, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang berwarna putih. Iklim. Berdasarkan letak posisi lintang, maka Inggris beriklim sedang. Berdasarkan wilayah yang dikelilingi lautan, maka Inggris beriklim laut dengan ciri yang sejuk dan basah. Suhu tertinggi pada musim panas mencapai 38,50 derajat Celcius dan suhu terdingin bahkan mencapai minus 26,10 derajat Celcius. Curah hujan relatif merata di sepanjang tahun, dengan rata-rata 1000 mm per tahunnya. Selanjutnya, bentuk muka bumi dan geologi. Dilihat dari relief muka bumi, wilayah Inggris terbagi menjadi dua, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan bagian barat. Dataran rendah yang bergelombang di daerah bagian timur dan selatan. Inggris terkenal dengan revolusi industrinya di abad pertengahan. Sehingga secara geologis, Inggris memerlukan sumber daya geologi yang cukup besar untuk membantu, untuk mendukung terjadinya revolusi industri di Inggris berupa batu bara, minyak bumi, dan gas. Selain itu juga ada sumber daya mineral berupa pasir, batu kerikil, logam, dan lempung. Flora dan fauna. Akibat dari terjadinya revolusi industri di Inggris, yang awalnya hutan di Inggris itu banyak, beralih fungsi menjadi tempat industri, sehingga hutan semakin lama semakin berkurang di Inggris. Akibat hutan semakin lama semakin berkurang, flora dan fauna begitu juga semakin lama semakin berkurang, sehingga yang tumbuh flora yang ada hanya tinggal pohon ek dan pohon elm. Sedangkan fauna yang tersedia masih berupa rusa merah dari Skotlandia, spesies Raja Wali, mas dari Skotlandia, dan belibis merah khas Inggris. Terakhir, kondisi penduduk. Penduduk Inggris di tahun 2020 berjumlah 67,9 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 0,4%, sama seperti Jepang, tergolong rendah. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk Inggris bekerja di sektor industri, sehingga lebih mementingkan pekerjaan daripada untuk memiliki keturunan. Penduduk asli Inggris yaitu berupa bangsa Celt dan bangsa Jerman. 87,2% penduduk berkulit putih, sisanya berasal dari Asia dan Afrika. Dari segi agama, 86,9% agama Kristen, sedangkan sisanya ada Islam, Hindu, Sikh, dan ateis, atau hanya percaya kepada Tuhan. Baik anak-anak Bapak sekalian, demikian pertemuan kita yang pertama ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.